Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di perkuliahan pemrograman lanjut. Kita sudah sampai di topik ke-11 ya. Dan pada topik ini kita akan belajar mengenai multithreading. Pada akhir materi ini Anda akan diharapkan untuk mampu membuat program yang berjalan secara paralel dengan konsep multithread. Dan tentunya kemampuan ini akan dievaluasi atau dinilai ya dengan memberikan penugasan pemrograman. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan ulas dulu tugas yang sudah saya berikan di pekan lalu. Saya lihat masih ada juga beberapa yang belum mengerjakan, belum mensubmit progres yang harusnya disubmit kemarin begitu ya. Dan jadi yang saya kasih feedback yang sudah submit saja. Lalu mungkin ada yang penasaran kenapa barangkali ya nanti kalau pas udah keluar nilainya gitu ya. Mungkin ada yang penasaran kan saya udah dikasih feedback, saya udah melakukan kenapa nilainya kok nggak perfect misalnya ya. Jadi yang saya kasih feedback ini berdasarkan tentunya yang ada di rubrik penilaiannya ya. Saya akan kasih item-item di sana. Dan itu yang saya cek dan saya kasih feedback sekarang, walaupun feedbacknya tidak mendalam. Seperti misalnya, saya mulai share screen saja ya. Share screen ini dan mana ini ya. Oke, oke kita bahas yang ini dulu, yang ini. Ya, nah di sini kan saya sudah kasih ya poin-poin penilaiannya begitu. Memang kalau dipenuhi semuanya, ini kemungkinan besar sudah nilainya sempurna begitu. Tapi kedalaman misalnya ya, begini kan ada ulasan begitu. Di poin 3, 4, 6 dan 7. Nah, ini kemungkinan yang beda-beda ya tiap orang cara mengulasnya. Oke, ya. Yang pertama saya buka ya, yang pertama saya download itu punyanya Darel ya. Di Darel ini in short saya summary yang perlu saya kasih masukan ya, bikinnya in English ya, nanti submitnya in English, maksudnya final submission-nya ya. Kemudian di format Microsoft Word saja, doc saja. Ini semuanya yang teman-teman banyak juga yang submitnya PDF ya. Harap dijadiin Word saja atau yang disubmit pas masih Word saja. Terus daftar papernya saya lihat Darel belum ngupdate ya di sini di Excel-nya gitu. Mana tadi ya? Oh, udah di-update sekarang. Oke, nanti dilengkapin ya, teman-teman di sini lengkapin semua gitu. Terus kutipan inline ya, misalnya di mana nih? Saya nggak tahu kalimat mana atau fakta yang mana itu yang berasal dari paper mana. Atau sepertinya di sini Dara baru mensajikan satu paper saja ya. Ini kan salah satu paper doang nih, ya si Lorawan bla 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 ini. Jadi nanti dilengkapi sampai 10 ya. Terserah Anda mau pakai gaya tetap dengan gaya seperti ini Darel atau nanti lihat punya temannya ya. Menurut saya mungkin lebih praktikal atau lebih mudah seperti teman-teman yang lain nantinya ya. Terus ada masukan sedikit di sini tentang bahasa Indonesia aja sih ya. Mungkin nulisnya berjudul aja nggak usah berjudulkan ya. Berjudulkan itu kayaknya kurang efektif ya. Jadi berjudul saja. Terus yang Anda kasih tanda petik judulnya aja ya. Karena ini kan kita ngasih berjudul gitu, nggak usah sampai sini. Ini kan udah apa namanya? Ini kalau saya mau cancel gimana begini ya. Nah, ini kan sudah nama autornya gitu. Jadi kalau yang Anda mau kasih tanda petik sampai sini aja gitu. Oke, itu masukan-masukan ya. Berikutnya punyanya Josevan. Josevan gayanya udah pakai format paper nih, papernya Triple E gitu. It's okay ya, walaupun saya tidak mempersyaratkan itu begitu. Nanti sama ya di submitnya di format Word saja ada Josevan. Dan ini tinggal dilanjutkan sebenarnya karena saya lihat dari membaca papernya udah 10 ya, yang udah dikutip di sini. Terus apa namanya? Ulasannya juga untuk kebutuhan progress report saat ini ya. Yang saya butuhkan kan poin 3 sama 4 lah utamanya ya, karena yang 5 dan seterusnya ini mungkin 5, 6, 7 ya, ini buat nanti gitu, buat setelah progress report ini, buat final submission. Ini udah cukup ya, Josephine. Jadi kutipan inline-nya sudah ada, misalnya the paper ini gitu ya, ini boleh ya nulis kayak gini, the paper 7 gitu ya, talks about bla bla bla, terus di sini diulas ya background dan juga seperti yang saya minta ya, sasaran masalah gitu ya, dan juga yang dipropose-nya apa gitu. Jadi Josephine, ya Josephine ya tadi. Josephine sudah baik ya. Dan saya lihat juga Anda sudah mencoba mendapatkan gambaran umum dari semua paper tersebut ya, sehingga Anda bisa mengarang atau menulis sedikit introduction gitu, mengantarkan pembaca ya. Oke, berikutnya punyanya ke Mas Rafli ya. Judul di sini doesn't matter ya, karena semuanya juga review begitu ya. Ini silakan dilanjutkan juga, sudah mirip-mirip seperti punya Darel tadi, hanya gayanya saja yang berbeda ya. Nanti Anda sama submitnya di format Word saja, dan di sini Anda memisah-misahkan menjadi subchapter ya, atau subbab begitu, misalnya paper 1 gitu. Nah, ini di sini sudah saya lihat sudah ada aspek ulasan mengenai background, sasarannya, dan juga kontribusinya ya. Nah, ini kontribusinya Anda pisahkan di bab 3 gitu ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting sudah ada, saya sudah bisa memetakan, oh ini dari paper 1 gitu ya. Yang tadi yang atas dari paper 1. Dan mudah-mudahan ini sudah otomatis ya referensinya ya. Jadi kalau pas urutannya saya ubah atau urutannya Anda ubah, nanti yang di sini berubah sendiri dan penomorannya berubah sendiri.
gitu ya. Baik, cukup untuk feedback-nya. Sekarang mari kita masuk ke materi. Ya, kita akan belajar mengenai multithreading, multiprocessing, parallel processing ya, dengan bahasa C dan API dari OpenMP. OpenMP ini jadi adalah implementasinya ya, jadi teknis begitu. Dan sebelum saya membahas teknis, saya akan ulas dulu mengenai basic-basic yang harus diketahui sebelum kita melakukan pemrograman secara paralel. Konsep paralelisme ya adalah sebenarnya kita melakukan sesuatu secara simultan, namun simultan ini sangat relatif ya, relatif terhadap time granularity yang kita observe. Misalnya saya melakukan observasi terhadap pengemudi ya, yang dia mengemudikan kendaraan sambil main HP ya, entah ngapain pokoknya ya, sambil mengecek HP handphone. Secara time granularity yang cukup besar, misalnya saya mengobserv dalam 10 detik ya, dengan satuan waktu 10 detik gitu ya, maka kita bisa lihat seperti ini. Misalnya Anda nyetir dari rumah sampai kampus, ya jangan Anda lah, ada orang nyetir dari rumah sampai tempat tujuannya, terus di suatu waktu dia ngecek HP ya. Dan di waktu ini ya, dia ngecek HP ini mungkin durasinya setengah menit lah ya, mungkin dia balas WhatsApp atau nyari peta atau yang lain begitu. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat lebih detail lagi, yang terlibat, resource yang terlibat untuk melakukan kerjaan paralel ini adalah mata ya, mata dan tangan lah ya. Tapi mungkin kita bahas mata dulu ya. Sebenarnya mata kita tuh nggak bisa, atau mata manusia umumnya nggak bisa dua-duanya ngelihat ke arah yang berbeda pada waktu yang bersamaan ya, alias jereng, nggak bisa ya. Jadi mata pertama mungkin ngelihat jalan, terus 1 detik atau 2 detik dia pindah ngelihat handphone, 1 detik atau 2 detik terus dia pindah ngelihat jalan lagi, lalu ngelihat handphone lagi, dan seterusnya. Jadi di sini ada proses yang namanya interleaving resource. Resource kita, mata kita pindah-pindah fokusnya, konteksnya pindah-pindah. Konteks ngeliatin jalan, dia akan fokus nyari motor atau orang nyebrang jalan atau rambu-rambu lalu lintas gitu ya. Terus ketika konteks ngeliatin handphone, dia akan ngeliatin tombol, teks, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau kita lihat selama 10 detik, ya benar, memang selama 10 detik ini kita multi proses ya, parallel processing, yaitu nyetir dan main HP begitu ya. Tapi kalau dilihat secara granularity-nya lebih kecil, misalnya dalam satuan detik mata kita terlihatnya nggak multi processing, nggak parallel processing begitu ya. Jadi di sini kita bicara sesuatu yang relatif ya. Komputer kita pun bisa melakukan either yang relatively seolah-olah paralel seperti ini, tapi sebenarnya tidak, atau yang memang benar-benar paralel. Jadi ibaratnya mata, jadi matanya tuh benar-benar bisa jarang ngeliatin yang satu handphone, yang satu jalan, dan bisa diproses dua-duanya. Nah, sekarang baru masuk thread. Thread adalah singular unit of task ya. Nah, siapa yang mendefinisikan thread? Si programmernya ya, programmernya. Saya bisa bilang program saya yang jumlah line of code-nya ada 1000 itu cuma satu thread boleh ya. Atau saya mau bagi-bagi, misalnya baris 1 sampai 500 itu satu thread, terus baris yang berikutnya itu thread yang bisa diparalelkan, terpisah, dan lain-lain, itu juga bisa. Jadi unit ini dynamic ya, tergantung programmernya gimana. Jadi nggak usah terlalu dipusingkan apa itu thread. Yang penting satu thread, satu kerjaan, satu rangkaian kerjaan yang harus diselesaikan oleh prosesor. Ibaratnya tadi satu mobil kalau kita di pabrik mobil ya. Walaupun sebenarnya mobil bisa dipecah-pecah, pintu gitu ya. Pintunya juga kan dikerjainnya barangkali di pabrik yang terpisah, ada bagian knopnya, ada bagian pelapis plastiknya, kacanya, dan lain-lain. Ya. Oke, ini nggak usah terlalu dipusingkan masalah definisi. Nah, yang jelas sekarang OS kita itu multitasking dengan unit terkecilnya, yaitu thread. Ya. Maksudnya gimana? Misalnya saya pakai Windows ya, prosesor saya sebenarnya cuma single core, ya. Tapi si Windows akan berusaha mendeteksi apakah prosesor saya ini support multi-thread. Artinya seolah-olah nanti ada 2 proses yang berjalan ya. Jangan kotak lagi deh gambarnya. Thread itu biasanya gambarnya benang ya, gambar benang. Jadi ada benang 1, benang 2 gitu. Di sisi user ya, prosesor ini akan seolah-olah ada dual core, seolah-olah. Seolah-olah ada 2 thread, satu masuk ke situ, thread satu masuk ke situ. Jadi benar-benar paralel. Tapi sebenarnya enggak, kalau kita cuma punya single core ya. Single core tapi multi thread adalah threadnya dikerjakan secara bergantian. Misalnya, 1 detik pertama dia ngerjain part of sini ya. Lalu dia karena satuan waktunya 1 detik misalnya, maka 1 detik berikutnya dia ngerjain thread yang kedua ya, sebagian, karena cuma 1 detik nggak bisa sampai selesai ya. Terus 1 detik berikutnya lagi dia nerusin ngerjain thread yang pertama ya. 1 detik berikutnya dia nerusin ngerjain thread yang kedua, dan seterusnya ya. Itu yang terjadi di prosesor yang single core ya, di setiap core yang multi thread begitu. Jadi setiap core di sini punya memori cadangan ya, yang dia di situ menyimpan konteks memori ya. Konteks, aduh, konteks apa itu konteks? Salah satu konteks adalah program counter ya, lalu lokal variabel. Kenapa? Karena waktu kita mengeksekusi bagian dari suatu thread atau bagian dari suatu program, ya pasti ada instruction list-nya ya,
kita sudah sampai eksekusi baris berapa gitu. Terus kita sudah bikin variabel apa aja dan lain-lain, itu disimpan untuk masing-masing thread. Untuk thread yang kedua dia punya memori yang terpisah juga ya, yang sama lah arsitekturnya dengan yang ini kiri kanan ya. Gitu. Jadi dia akan menyimpan program counter dan lokal variabel milik thread itu ya. Gitu di memori lokalnya. Dan si prosesor punya scheduler ya. Scheduler yang biasanya kalau sudah advance akan ada pemprioritasan mana yang lebih diprioritaskan. Misalnya lebih prioritas thread 1, maka satuan waktu untuk ngerjain thread 1 ini lebih panjang daripada waktu ngerjain thread 2. Thread 2 setiap kesempatan cuma 1 detik misalnya, lalu thread 1 untuk setiap kesempatan dia 2 detik. Jadi 2 detik ngerjain yang ini, terus pindah, 1 detik ngerjain yang ini. 2 detik ngerjain yang ini, 1 detik ngerjain yang ini, gitu ya. Atau scheduler yang benar-benar flat ya, round robin sederhana, ya udah gantian aja gitu ya. Oke, jadi seolah-olah tadi ya, seolah-olah si user melihat ada dual prosesor, dual core, padahal single core. Lalu programmer idealnya mendesain thread itu sesuatu yang bisa independen agar kalau ada multiprosesor ya, hardware-nya support multiprosesor ya diproses secara paralel gitu. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Jika ada multi-thread, thread-nya ada lebih dari satu, maka prosesor akan bekerja menyelesaikan semuanya dengan bergiliran ya pada masing-masing time slice yang tadi saya sebutkan 1 detik contohnya ya. According to the thread scheduler, jadi bisa saja ada pemprioritasan, lalu ada apa namanya nih, queuing ya. Karena thread kan banyak nih, thread yang mengantri untuk dikerjakan kan banyak gitu. Jadi di sini ada manajernya nih, ada satpamnya. Siapa yang boleh masuk ke situ ya. Gitu diantrikan. Yang dimasukin ke dalam antrian ini adalah yang sudah ready ya. Ready maksudnya nggak nungguin I/O. Misalnya thread yang ini nih, thread yang pertama ternyata dia ngeprint ya. Ngeprint tadi contohnya dia nungguin printernya lagi ngecek ada kertas atau enggak, atau nungguin spooling printer dan kawan-kawan. Thread ini bisa dipindah. Pindah kemana? Pindah ke queue, diantrikan ya. Terus di sini jadinya kosong, maka dimasukkanlah thread yang dari antrian yang sudah ready yang baru kerjain di sini ya. Gitu. Jadi prosesor sudah sepinter itu ya. Ya tentunya desainnya dengan arsitektur yang benar ya. Lalu ketika terjadi apa namanya tadi penggiliran tadi itu ada konteks switching ya, switching konteks ya dengan cara masing-masing thread akan punya local space sendiri, lokal memori sendiri, masing-masing punya program counter dan juga lokal variabel ya, stack, heap dan kawan-kawan. Seperti yang tadi saya sebutkan di sini. Jadi kita sebagai programmer harus mengaknowledge, harus menyadari race condition ini mungkin terjadi. Makanya apa? Makanya yang susah adalah kita sebagai programmer harus bisa menyebut, memperkirakan output mana saja yang valid dan mana saja yang tidak valid ya. Saya untuk program yang ini tadi saya bilang ya, output urutan 0213, 1032, 2103 ini valid semua ya. Urutan yang ininya tuh acak valid ya. Yang penting enggak seperti ini ya. 0223 misalnya. Nah, ini enggak valid nih ya, ini enggak boleh ya. Kalau program saya mengoutputkan seperti ini, oke lah benar, oke ini juga benar, ini juga benar. Tapi kalau outputnya seperti ini nih, enggak boleh, ini salah ya. Jadi dalam hal race condition saya harus memperkirakan kalau ternyata outputnya kayak gini, penyebabnya apa ya gitu ya. Dan saya harus avoid ya agar tidak terjadi yang seperti ini. Nah contoh ini pengembangan yang tadi ya. Ini masih sama, baris 1, 2 sama, terus ini juga sama, ini sama. Nah bedanya sekarang TID dijadikan shared variable ya. TID dijadikan shared variable, tapi dia diisi di sini ya. Diisinya di sini. Dan nanti tetap dipanggil di awal, jadi ini akan hasilnya sama dengan 1 ya. Hasilnya sama dengan 1. Ya begitu. Oke ya. Sekarang kita cek ya. Outputnya adalah sebentar. Oke, ya ini ya outputnya. Jadi karena semua berjalan paralel ya. Waktu thread ke 0 jalan ya. Waktu thread ke 0 jalan dia ngisi TID diisi value-nya menjadi 0 ya. Dia ingat ini sudah menjadi global variable sekarang ya. Dia value-nya sekarang menjadi 0, kemudian di print berhasil ya. Jadi kebetulan si prosesor waktu mengeksekusi thread 0 ya, dia bisa mengeksekusi 11 dan 12 tanpa keselak, tanpa di apa selak tuh apa di interrupt ya, di interrupt. Ya, bayangkan misalnya seperti ini. Ini thread 1, thread 2 gitu ya. Thread 1 tadi kan ini ya, dua baris, thread 2 juga 2 baris gitu. Seandainya thread 1 baru selesai mengeksekusi 1 baris saja terus ternyata terjadi context switching ya, prosesor harus melakukan eksekusi ke thread berikutnya, ke thread yang lain. Maka thread yang lain juga akan melakukan baris 1 ya. Di baris 1 di thread ke ini tadi thread ke 0, ini thread ke 1 ya. Saat thread 1 ya jalanin baris 1 ya, baris ke-11 ini,
maka global variable-nya akan ditimpa dengan nilai 1, ya. Gitu. Terus balik lagi setelah konteks switching ke thread yang kanan, balik lagi ke thread yang kiri. Dan akan dieksekusilah baris kedua, ya, atau baris ke-12 di sini. Baris ke-12. Saat mengeksekusi baris ke-12, thread 0 nggak lagi ngerjain baris ke-11, maka dia langsung ngerjain baris ke-12. Di baris ke-12 dia baca aja langsung TID dan 6T-nya, ya. 6T-nya tadi 1 tetap, tapi TID-nya sudah ditimpa oleh dia nih, oleh thread sebelah, ya. Jadi sekarang nilainya 1. Maka ketika di print hello from thread 1 of 6T-nya 1 gitu, ya. Padahal ini yang ngerjain adalah thread 0, ya. Gitu. Jadi salah, ya. Nah, ini contohnya yang salah terjadi di thread 1, ya. Thread 1 balapan dengan thread 2 race condition, ya. Thread 1 baru mengeksekusi ini, ya, sehingga 6 TID menjadi 1 begitu. Tapi belum di-print, belum selesai nge-print. Langsung ketimpa oleh thread 2. Thread 2 mengeksekusi baris ke-11, TID-nya berubah menjadi 2, ya. Langsung setelah itu thread 1 kembali dikerjakan, ya. Akhirnya thread 1 nge-print hello there from thread 2, padahal dia harusnya thread 1 gitu, ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi ya kita nggak tahu satuan waktu prosesor untuk melakukan konteks switching atau multithreading di sini nih satuan waktunya seberapa, kita nggak tahu. Seandainya kita tahu pun kita nggak tahu nih instruksi ini tuh berapa waktu, berapa lama sih gitu ya, kita nggak tahu ya. Jadi memang ya each of the following line ya in this block is not atomic, tidak atomik. Kalau atomik berarti mereka ini segelondong. Segelondong itu apa? Nggak bisa dipisahkan ya. Ini kalau atomik artinya dia tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak bisa dipisahkan baru benar ya. Ketika thread 0 jalan, TID isinya 0, lalu di print hasilnya 0. Terus thread 1 jalan, TID-nya 1, lalu di print, maka hasilnya 1. Gitu ya. Thread 2, ya demikian, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini salah satu problem ya. Nggak atomik. Maaf Pak, mau Ya, nanya. silakan. Tadi kan jadi 4 ya Pak ini di outputnya? Oh Padahal iya, dia sebentar. Lihat. Oh iya, ini salah nih. Ini masih 1 nih harusnya. Ya. Ini masih 1 ya. Pak. Ya, terima kasih. Karena kita masih manggilnya di sini ya. Masih manggilnya di sini. Oke. Ya, jadi apa itu atomic operation? Atomic operation adalah bagian dari thread ya yang tidak boleh di hijack atau diselak oleh orang lain, oleh thread lain gitu ya. Khususnya ini karena masalah memori ya. Tadi kan memorinya share. Waktu si TID ini nggak share, waktu TID-nya ada di dalam baris ke-6 ini ada di sini, nggak masalah ya, karena dia nggak share gitu. Tapi ini saya coba munculkan aja masalah yang mungkin timbul kalau kita salah penempatan variabel. Ya. Ya, especially when accessing shared variable ya. Nah, seandainya si TID ini terpaksa nggak bisa kita bikin private, nggak bisa kita masukin ke dalam parallel region, maka kita harus lakukan sesuatu dengan istilah yang namanya locking atau mutual exclusion. Mutual exclusion. S-nya 1 atau 2 saya lupa ya. Atau disingkat mutex ya. Mutex. Ini mutex nanti dan juga locking ini akan dibahas di operating system karena di operating system nanti mata kuliah itu Anda juga akan belajar paralelisme lagi ya. Gitu. Paling gampang memang locking lah. Seolah-olah locking ini kita nambahin variabel ya. Nambahin satu variabel untuk ngeset status ya. Misalnya statusnya misalnya thread 1 lagi ngerjain sudah mengisi value TID thread 1 ya. Tapi thread 1 belum ngeprint ya. Maka kita harus bikin code tambahan ya yang harus kita pastikan dia dieksekusi secara atomik bersamaan dengan TID ya. Kalau TID-nya itu sudah ke-update tapi belum di-print, maka jangan biarkan thread lain menimpa mereplace value dari TID gitu ya. Itu locking, tapi locking ini memang bisa dicapainya di level compiler ya. Karena kalau kita misalnya bikin satu lagi nih, bisa bikin satu variabel lagi di sini. TID, terus saya bikin variabel namanya di baris saya sisipin di tengah sini ya. Is TID printed gitu ya. Saya bikin boolean variabel is TID printed. Saya set awalnya false ya. Dan setelah di print si is TID printed ini akan saya update menjadi true ya. Kalau memang ini adalah code biasa ya, saya sisipin di sini ya. Maka bisa aja ini akan tadi ya nggak atomik, bisa aja ini diselak ya. Ini dikerjain tapi ini belum dikerjain, wah sama aja ya. Ujung-ujungnya tetap aja thread lain akan mengisi value tersebut ya. Begitu. Oh ya, sorry. Kalau saya sudah bikin ini berarti baris ke-11 ini harus saya update dengan if ya.
baris ke-11 harus saya update dengan if TID printed sama dengan true, baru saya bisa minta atau mengupdate TID gitu ya. Teorinya seperti itu, tapi kan kalau kita tadi ya seperti sebutkan, kalau ini saya coding sederhana maka tetap aja dia nggak atomik ya. Maka locking dan kawan-kawan nanti diajarkan ya. Kalau di database ada istilah namanya transaction. Transaction ini kita punya suatu proses, suatu prosedur ya, yang kalau prosedur ini sukses, tapi yang di bawah gagal, maka akan di-cancel semua nih. Yang sukses akan di-cancel, lalu akan dikembalikan kondisi database seperti kondisi sebelum transaction dimulai gitu. Kalau tidak pakai transaction ya, terus diproses begini ya, terus gagal, maka yang nggak dieksekusi cuma baris yang gagal dan baris setelahnya. Sementara baris-baris sebelumnya tetap tereksekusi mengakibatkan data transaction di keseluruhan database itu secara umum ya menjadi tidak konsisten ya. Nah, ini Anda belajarnya di database lah ya. Tapi konsepnya mirip-mirip. Nah, ini akan nyambung cukup menarik ya, cukup panjang, jadi akan kita lanjutkan di pekan depan ya, agar tidak terlalu banyak gitu. Jadi tugas Anda adalah di sini ya, Anda sederhana saja, saya minta untuk memastikan compiler Anda bisa mengcompile sesuatu sehingga menjadi paralel ya. Ya, entah Anda utak-atik compilernya ya. Kalau saya pakai compiler MinGW atau MinW itu ya. Kalau Anda pakai GCC dan lain-lain juga ada tutorialnya sendiri ya. Atau bisa juga dari IDE Anda ya. IDE Anda bisa milih compiler, terus flag-flag yang harus diaktifkan, Anda silakan cari tutorialnya. Setelah itu, Anda harap coba tulis, lalu compile, lalu jalankan source code yang ada di halaman 10 ya. Lalu screenshot, buktikan bahwa itu sudah berjalan. Halaman 10 tuh ini ya, outputnya kayak gini kalau jalannya. Nah, sorry. Ini belum tentu terjadi ya. Error semacam ini belum tentu terjadi. Kenapa? Karena tadi ya, saya nggak tahu apakah prosesor kita nanti itu akan nge-cut di sini untuk konteks switching atau enggak. Ya kan? Jadi memang parallel output ini relatif terhadap prosesor. Kalau Anda tidak menemukan error, coba Anda run lagi, coba Anda run lagi, barangkali pada suatu saat Anda nge-run itu prosesor Anda thread-nya ada yang lagi sibuk ya. Jadi ada yang waiting ya, dan karena waiting mungkin diselak dan lain sebagainya gitu ya. Jadi belum tentu error ya, bisa aja nggak error, bisa aja ini benar ya 0123 atau 0132 gitu ya. Oke, itu dari saya ya untuk pekan ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Siapa aja boleh. Ini race condition nih, siapa duluan nih? Duluan Jonathan aja. Oke. Itu pas kodenya di-runin kita harus dapat errornya atau enggak? Yang penting jalan thread-nya sejumlah ya lebih dari satu lah. Minimal. Oh, yang penting kodenya jalan gitu. Yang penting kodenya jalan, di-compile error ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan kedua, silakan. Maaf Pak, misalnya jumlah thread kita tuh nggak 4 atau berapa gitu, nggak sesuai sama outputnya, itu gimana Pak? Nggak apa-apa. Di saya 8 ya. Di saya ini kalau jalan 8. Kenapa? Karena prosesor saya core-nya 8 ya, tapi single thread. Mungkin prosesor Anda 4 core tapi masing-masing core dual thread, jadi ya 8 juga bisa aja seperti itu. Ya. Oke. Makasih, Pak. Yang penting jangan satu aja ya. Ya commonly sekarang Intel Atom aja udah dual core kok ya. Dual thread ya. Jadi minimal 2 lah hasilnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Saya mau nanya lagi, Pak. Silakan. Sebenarnya thread itu dibuat dari hardware atau dibuat software dari OS-nya, Pak? Dibuat secara software ya. Jadi ini saya mau hapus tapi males, coba saya cari yang belum ada. Oh ya, saya close terus saya buka lagi ya. Leave, terus saya buka lagi. Ini ya. Kita cek yang tadi. Misalnya ini nih ya. Nah, ini programmer ngodingnya kayak gini doang, tapi di baris ke-9 ini adalah dia batas di mana akan dimulai pemparalelan ya, forking mulai di situ dan akan di-join di sini ya. Jumlah thread-nya nanti tergantung dari prosesor kita ya. Terus misalnya si compiler kita ya, si compilernya tadi punya saya contohnya GCC ya. Si GCC saya paham, oh ternyata ini prosesornya bisa bikin 8 thread. Oke, dia akan bikin 8 thread. Maka code yang tersimpan di RAM, udah hilang ya saya gambar tadi ya, akan ada bagian instruction yang bisa digandakan ya. Nanti ketika digandakan, oke, sudah saatnya program counternya masuk ke baris ke-9 gitu ya. Maka ini akan digandakan menjadi sejumlah thread yang saya mau, yang OS yang prosesor saya inginkan gitu ya, digandakan gitu. Nah, ketika join ya, maka dia akan dikembalikan ke thread awal ya.
kembali ke sini, ke thread yang utama, thread 0 gitu. Jadi dia software apa hardware? Dia software karena tersimpan di RAM, tapi nanti kemampuan dia di-execute itu tergantung dari hardware prosesor kita, ya. Gitu. Menjawab nggak? Jadi berarti kalau kita mau, kita bisa bikin 1000 thread gitu, Pak? Bisa. Tapi kalau mungkin bukan di kelas ini ya. Kalau di sini tujuannya paralel adalah biar benar-benar dikerjain secara barengan. Jadi kita hemat waktu. Kalau yang kita misalnya bikin 1000 thread itu biasanya contoh di server ya. Contoh di server Anda ngakses si emas gitu. Saat ini ada 1000 orang yang ngakses. Si server membuat 1000 thread karena ada 1000 user itu tujuannya bukan semata untuk kecepatan ya. Karena paling prosesornya si server ya paling ya cuma 32 thread gitu ya. 32 bisa bikin 32 thread. Dia bikin thread agar memorinya localized. Memorinya untuk masing-masing user state-nya tersimpan secara lokal, nggak kecampur aduk gitu ya. Tujuan utamanya itu kalau kita bikin banyak-banyak banget sih biasanya. Karena ngapain juga bikin banyak kalau nggak bisa jalan bareng-bareng. Gitu. Gimana? Ya, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lain ada yang ingin tanyakan? Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Saya penasaran Pak, kalau misalnya di dalam Pragma OMP paralel ini, terus ada function gitu, dia tuh bisa kerja cross function gitu atau nyelesain per satu function? Ada function baru di dalamnya gitu ya? Iya, betul. Ini nanti Anda bisa ibaratkan ya, mulai dari sini sampai sini, ini ibaratnya punya address space baru ya, karena dia adalah thread baru ya, jadi punya address space baru misalnya yang kanan, yang kiri ini ya, ini thread baru nih, yang sini gitu ya. Di dalamnya boleh ada if, boleh ada function, boleh manggil function dan lain-lain. Seandainya dia manggil function terus function yang adanya di luar, ngodingnya ya, secara ngoding ini kan main, terus di bawah kita punya function print misalnya, print gitu ya. Secara codingan function print ini adanya di luar Pragma OMP paralel. Tapi ternyata function print kita panggil di dalam print begitu, maka nanti waktu si thread ini ngejalanin, dia akan nge-fetch code-nya print yang ada di thread yang lain itu gitu. Salah satu cara implementasinya itu, atau compiler kan feeder ya. Ketika compiler ngebaca oh ini ada function print nih gitu ya, maka dia nanti sudah tergandakan juga nih di sini di dalam address space-nya dia lah. Ya pokoknya dia udah punya implementasi code-code-nya metode print udah ada di dalam situ gitu. Bisa kayak gitu, bisa yang tadi ya. Jadi intinya akan tetap dijalani secara paralel di thread masing-masing. Gitu. Oke, baik Pak. Ya. Oke, pertanyaan lain? Udah ya, cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kebetulan saya mau ada rapat lagi ya. Jadi saya cukupkan dan kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Mudah-mudahan lebih, awalnya pasti bingung ya, tapi lebih paham nantinya, lebih menarik gitu di pekan berikutnya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Selamat siang. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak.